Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulkifli Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2 d 3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pengerjaan TKA 16.3.1 yang berjudul Troubleshoot Static and Default Routes untuk menyelesaikan tugas praktikum konsep jaringan. Nah, di sini kita diberi dialog box yang berisi pengarahan semuanya, di mana di sini informasi yang pertama kita lihat yaitu ada judul dari TKA ini yaitu Troubleshoot Static and Default Routes. Lalu kita diberi addressing table-nya ya, yaitu alamat dari IP-IP DPS-nya itu antara lain router yang ditandai dengan R1, R2, R3. Lalu ada PC ya, personal komputer, PC 1, PC 2, dan ada yang terakhir server. Nah, di sini kita diberi juga interface-nya itu antara lain ada gigabit yang disingkat dengan GO ya. Lalu SO serial, kemudian ada NIC. Nah, Network Interface Card. Nah, kemudian di sini kita diberi IP address-nya ya, yang mana ada versi 4 ya, IP versi 4 dan ada IP versi 6. Nah, untuk itu kita langsung ke bawahnya. Kita lihat di sini objektifnya itu diberitahu dalam aktivitas ini ya. Kita kamu atau kita ya, kita akan menyelesaikan masalah static dan default routes dan memperbaiki beberapa error yang kita temukan nanti. Nah, yaitu ada memecahkan masalah ya, menyelesaikan masalah IP versi 4 static route dan defaultnya, kemudian menyelesaikan masalah IP versi 6 static routes-nya. Lalu melakukan konfigurasi static route terhadap IP versi 4 dan default route-nya juga. Lalu melakukan konfigurasi static route terhadap IP versi 6. Di sini kita diberi background atau skenario-nya ya, di mana diberitahu di situ ada seorang teknisi jaringan ya yang baru saja direkrut nih ya, a new hired network technician. Nah, sedang mencoba untuk memprakonfigurasikan sebuah topologi sederhana yang akan dikirimkan ke customer ya. Nah, teknisi ini um, tidak bisa membuat konektivitas di antara tiga LANs. Nah, between the three LANs, kamu harus ataupun kita diminta untuk menyelesaikan masalah topologinya dan melakukan verifikasi konektivitas di antara host dengan ketiga LAN. Nah, melalui IP versi 4 dan versi 6. Kita lihat di sini berarti ada 3 LAN nanti ya. Ini LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Nah, dia menggunakan konektivitas IP versi 6. Oke. Kemudian kita diberi instructionnya di mana step 1 itu melokasi atau mencari dan mendokumentasikan masalah. Nah, rekam penemuan kita ya nanti di dalam tabel yang ada di bawah ini. Nah, jadi kita akan menganalisis, kita cari permasalahannya di mana, kita taruh di tabel ini, lokasinya di mana, masalahnya apa, dan solusinya gimana. Lalu di step 2 ini kita diminta merepair the problem, yaitu memperbaiki permasalahan. Kita mesti melakukan konfigurasi perangkatnya ya, antar perangkat supaya adanya full konektivitas di antara host dan dengan LAN yang melalui IP versi 4 dan versi 6. Nah, kemudian kita beri catatan ya, di mana dalam tas ini kita hanya membuat konektivitas menggunakan static route desain yang ada. Nah, jadi kita menggunakan static route, mengubah tipe dari static route akan mengurangi poin kita. Berarti kita tidak boleh mengubahnya. Oke, langsung saja kita coba lakukan analisisnya ya. Pertama kita lakukan analisisnya itu di device routernya saja ya. Yaitu pertama kita menggunakan router 1, coba kita cek ya. Kita analisis ya IP versinya. Versi 4 terlebih dahulu kita coba tes, kita enablekan dulu, kita coba dengan menggunakan command ataupun perintah show IP root untuk mengecek IP versi 4-nya. Oke.
Di sini kita diberikan kode L local connected dengan C dan static dengan S. Nah, lalu RIP ya dengan R, nah dan yang lain-lain. Nah, di sini gerbangnya itu terakhir yaitu gateway-nya itu 172.31.195. Untuk network-nya itu 00. Berarti network IP pertama itu ya, networknya ini ID-nya ini 000. Oke, kita lihat di sini. Di sini 172.31.016 ya, 0016. Kita coba buka addressing table-nya ya. Berarti dia prefix-nya itu 16. Oke, sudah di subnet yang terdapat itu 4 subnet dengan 3 mask. Oke, kita lihat di sini connecting-nya itu 172.31.1025. Terhubung langsung ya dengan serial gigabit Ethernet 00. Nah, kita cek yaitu 172.31.10 itu networknya itu ya. Nih 010 ya, yaitu gigabit 0 gigabit Ethernet juga. Lalu yang ini lokalnya itu untuk routernya ya, router 1 itu 172.31.1.1/32 diarahkan langsung ke gigabit Ethernet. Nah, sebenarnya ini kita tidak perlu bahas ya lokal dan connectingnya karena kita akan bermain di static. Nah, kita mencari kode statiknya saja. Di sini kita lihat statiknya itu networknya, berarti dia static rootnya itu menggunakan network 0000 prefix 0, di mana via-nya itu ataupun melalui 172.31.1.195. Berarti next hop-nya itu 172.31.195 atau default root-nya. Nah, biasanya itu default root-nya itu menggunakan IP dari device selanjutnya ya, atau IP dari device root selanjutnya ya, routernya itu. Di sini coba kita lihat dia dari networknya itu berarti dari root pertamanya ya 00 ya, router 1. Kita lihat next hop-nya pasti ke root 2 ya. Di sini kita lihat root 1 ini dia menggunakan serial 1 ya, bisa kita cek dengan sini. Nah, ini dia menggunakan serial 000. Oke, serial 000 ke R2. Oke. Nah, di sini kenapa dia serial 00? Kita lihat karena dia statik ya. Nah, kita lihat apakah via-nya ini next hop-nya ini sama dengan router 2 IP-nya. Nah, coba kita langsung cek ya. Kita lihat addressing table kita terlebih dahulu. Sini kita coba tengok. Di sini ada R2 ya, yang serialnya tuh dia 000 ya. Karena kan di sini dia diarahkan langsung menggunakan 172 nih ya, lokalnya 172.31.194. Nah, berarti dia menggunakan connecting-nya itu serial 00. Berarti kita cari yang serial 00-nya ya. Statiknya itu kita lihat di sini serial 00, yaitu seharusnya IP-nya itu adalah 172.31.193. Nah, kita cek di sini dia itu 172.31.193. Oh, berarti dia berbeda ya. Berarti terdapat satu problem di sini ya. Nah, berarti dia next hop address-nya salah. Oke. Next hop address-nya salah. Berarti kita bisa catat satu ya. Di lokasinya itu di R1. Nah, problemnya itu address next hop address IP persempatnya ya. Oke. Salah. Oke. Nah, solusinya itu kita meski mengubahnya sesuai dengan yang ada di tracing table. Berarti solusinya itu mengubah next hop address IP
versi 4 yang sebelumnya itu adalah berapa ya? Kita coba cek dulu. Yang sebelumnya itu 172319194 ya. 194 nih ya. Oh, tidak 195. Berarti 172 17231 ininya 1 terus 195. Oke, coba kita periksa lagi. 231 195 pas. Nah, menjadi 172311119 berapa tadi ya? 193. Nah, kita ubah dia menjadi 193. Oke. Exopnya ya. Alamatnya salah. Oke. Sekarang kita lihat statik. Di sini cuma satu statik. Berarti sudah cukup kita periksa di IP versi 4. Sekarang kita masuk ke IP versi 6. Oke. Kita bisa menggunakan command show IPv6 root. Nah, kita lihat di sini konfigurasi rootnya ini. Di sini terdapat statiknya itu ada 3 biji ya. Kita lihat yaitu di sini DB8 dapat ya 2001 DB83 D345 ya 345 yaitu LAN-nya tadi ya. Nah, nih DB1 3 yaitu tadi berapa 345. Oke, berarti dia next hop-nya itu 3 ke ini LAN 2 ya, 4 ke link-nya nih sama yang 5. Nah, LAN 3. Kita lihat 345 berarti dia sudah sesuai. Prefix-nya juga sesuai ya 64 ya. Berarti serialnya pun sudah sesuai 00 ya. Berarti di IP versi 6 tidak ada masalah. Oke, lanjut kita ke bagian router 2 ya. Router 2-nya itu kita akses ya, router 2. Pertama kita cek juga ya. So, enable dulu. Kita cek IP versi 4-nya. So, IP root. Nah, di sini kita lihat ada 2 statik. Nah, ada 2 statik yang mana search-nya itu ya yaitu 172.3110. Nah, via-nya itu berarti next hop-nya itu 172.311190. Nah, static root-nya itu 172.3110. Kita periksa dulu ya 172.3110 itu di mana? Kita cengok di dia pasti di LAN ya. Ini 172.31.0.0 tidak. Nah, ini 172.3110. Nah, berarti dia di LAN 1 ya static root-nya. Kemudian kita lihat next hop-nya itu tadi di mana ya next hop-nya itu? Next hop-nya itu dia 172.31.198. Nah, kita lihat next hop-nya itu harus sesuai dengan next root device-nya. Nah, di sini di R1 kita coba buka addressing table kita. Kita lihat di sini router 1 ini serial 00-nya itu 172.31.194. Nah, kita coba ya, kita lihat di sini apakah via-nya sudah sesuai. Oke, kita lihat di sini 172.31.198. Oh, dia ada yang salah ya juga. Berarti next hop-nya salah ya di sini ya, next hop. Nah, salah. Di mana seharusnya itu 172.31.194. Sekarang kita cek yang statik 2-nya itu 172.31.128. Oke, kita buka, kita cari ya di mana letaknya itu 172.31.128. Kita lihat 31.128 yaitu ada di sini nah, di LAN 3. Berarti LAN 3 next hop-nya itu IP dari router 3. Oke, kita cek apakah sudah sesuai dengan IP router 3 ya. Oke, kita lihat. IP router 3 di sini IP versi 4-nya itu serial 01 ya. Di sini kita lihat 172.31.198. Oke, kita coba lihat di sini via-nya itu 172.31.194. Oh, berarti berbeda ya. Dan kita perhatikan yang sebelumnya ini seharusnya di statik sebelumnya ya, berarti ini terbalik. Nah, kita lihat ini terbalik berarti kita mesti mengubahnya. Berarti kita jumpa satu permasalahan lagi yaitu di lokasinya tuh di R2 next hop ya, alamat
dari alamat IP versi 4 dari kedua static root, ya alamat next hop-nya ya, alamat next hop IP versi 4 dari kedua static root terbalik. Oke, terbalik. Berarti kita perlu mengganti atau menukar balikkan antara kedua IP versi 4 next hop-nya. Oke, berarti kita perlu switch antara IP hop yang ini ya menjadi yang paling atas ini. Nah, dan ini dijadikan untuk di bawahnya. Oke, karena dia terbalik. Oke, kita lihat di IP versi 4-nya ini cuma 2 aja statik ya. Kita coba ke IP versi 6-nya, kita lihat gimana dia itu perbedaannya ya. So, IP v6 root. Oke, dan ini 5 set. Oke, 6. Oke, kita lihat di sini statiknya itu satu di sini ya, kita lihat ya, dia itu 2001 db6 1 size 64. Kita lihat dia itu sudah pas atau belum ya, db1 db6. Oh, db6 itu tidak ada ya. Di sini semua menggunakan db8. Nah, kita lihat di sini db8. Berarti dia salah ya, static rootnya persimpatnya ya. Berarti kita cari default rootnya itu. Nah, kita menggunakan default root. Kalau tidak ditemukan static root, kita menggunakan default rootnya. Oke, kita lihat di sini default rootnya itu db8.2. Oke, db8.2. Kita coba cari di mana db8.2 itu berada di sini. Nah, di link ini ya. Di link ini berarti di link ini ya. Kita lihat di link ini berarti dia next hop. Ini next hopnya ya. Berarti di router 1. Berarti kita menggunakan, berarti kan sebelumnya nih, karena static root kita ke sebelum di patch. Nah, berarti router 1. Berarti kita lihat router 1 itu dia static rootnya berapa ya, versi 6-nya ya. Versi 6-nya serial 00-nya ini yaitu db, nah ini giga ya, db81. Oke, ini berarti kita mendapat, kita lihat dulu di sini serialnya itu dia menggunakan serial berapa sih tadi ya. Kita lihat serialnya itu dia menggunakan serial 00 ya, 00. Oke, serialnya itu dia 00 kah, db1 db. Oke, berarti ini kita ubah menjadi db8 1.6. berarti kita cukup mengubah ininya aja, mengubah ini menjadi db8. Oke, db8 1.64. berarti dia kelan 1 ya, kelan 1. berarti kita ubah ini menjadi db8 1.64. Oke, kita dapat permasalahan satu lagi, yaitu dimana di R2 juga ya, rute default ya, static rootnya, static root terhadap IP versi 6-nya ya, IP versi 6 pada LAN 1 tadi itu ya, LAN 1 salah ya, itu salahnya itu tadi di dia menggunakan db6 ya, db6. Nah, db6 berarti kita ubah
static rootnya itu root IP versi 6-nya itu pada len 1 diubah menjadi 2001 ya tadi ya, 2001 DB 8 tadi ya, DB 8. Terus kita coba lihat sisanya tadi berapa ya di sini ya, DB-nya ini DB 8 1. Nah, DB8 1 LAN 1 ya. Kita LAN 1 DB8 1.64. Oke, 1./64. Oke, berarti sudah. Di router 1 router 2 sudah statiknya, karena statiknya cuma satu tadi di apanya ya, IP versi 6-nya. Berarti kita sekarang masuk ke router 3. Nah, ya, ini cuma satu statik. Kita lihat static rootnya di router 3. Kita coba mulai dari IP versi 4 juga ya luannya. Kita enable kan. So IP root. Di sini kita lihat. Di sini ada 3 statik ya. 3 statik yang sama-sama menggunakan serial 001. Nah, serial 001 yang mana 172.31.0024 terhubung langsung ya kepada serial 001. Berarti 172.31.00/24 itu 31100/24. /24-nya tadi kita lihat ini /24 172.31.00 172.31.00 itu ini /24 ya, sudah pas ya, slashnya pun sudah pas, IP-nya juga sudah pas. Nah, kemudian 172.3110 kita lihat /25 ataupun prefix 25. Kita lihat prefix berapa sih ini? Prefix 28 ya, 28. Nah, oke, kita lihat 172.3110 prefix 25. Oh, ini salah ya prefixnya ya. Berarti kita perlu mengubah prefixnya. Berarti masnya itu yang dari 28 perlu kita ubah menjadi 25. Oke. Kemudian di statik ketiganya ini kita lihat di sini dia 172.31.192 172.31.192 yaitu berada di sini. Berarti di link ini ya. Berarti link ini statik ya. Yang prefixnya itu dia 30 sesuai ya 30. Berarti pada router 3 ini static rootnya itu ada di LAN 1, terus ada di link ini, sama ada di LAN 2. Oke, ada di LAN 2 ya. Oke, setelah itu kita dapat berarti satu permasalahannya ya. Kita coba tambahkan, yaitu berada di R3. Oke, R3 di mana mas ya mas pada rootnya pada root IP versi 4 di LAN 1 salah. Kita buat ya, mas pada root IP yang mana kita ubah mas yang sebelumnya /28 menjadi /25, atau desimalnya itu kita buat dia menjadi, desimalnya itu berarti sebanyak satu prefix ini kan maksimal itu dia ada 4 oktet. Nah, yang 4 oktetnya itu masing-masing 1 oktet itu 8. Berarti 8 kali 4 ada 32. Nah, dimana itu presentasinya itu 1 dan 0 binari ya. Berarti kalau dia 25 ini berarti ada 25 binari, dimana ada oktetnya itu kan ada, kalau kita kalikan 4 kali 8 kali 3 24. Berarti 24 itu 24 bitnya itu berada di ketiga oktet ya. Berarti satunya itu di oktet terakhir, oktet keempat. Berarti dia 1111111111
dua oktet ya, lalu oktet 3-nya 111 full, dan di oktet keempatnya itu hanya full di satu awal saja. Berarti dia nilainya itu 255, 255, 255. Nah, ini karena full di awal, kalau dia 2 pangkat 7-nya berarti dia 128. Nah, berarti ini kita ubah masnya menjadi 255, 255, 255, 128. Oke. Kemudian kita coba periksa lagi ya. Periksa lagi. Kita buka root 3-nya. Di sini kita sudah memeriksa di IP versi 4-nya. IP versi 4 sudah selesai. Kita coba periksa di IP versi 6-nya. So, IPv6. Nah, oke. Kita lihat di sini dia statik. Nah, statiknya itu kita lihat di sini ada 2 saja ya. Sepertinya ini kekurangan ya, karena dia seharusnya di sini diarahkan itu statiknya itu ada 3 ya. Diarahkan yang terhubung itu ada 3. Nah, sedangkan di IP versi 6 nih hanya diarahkan hanya 2, berarti dia tidak sesuai. Berarti kita perlu menambahkan lagi satu IP versi 6 statiknya. Nah, tapi kita periksa yang mana perlu kita tambahkan. Nah, kita cek ya. DB82 ini dia itu ada di sini. Nah, link ini ya DB82, berarti ini sudah ada ya IP versi 6-nya. Lalu DB83 itu di LAN 2. Nah, berarti yang belum ada itu di LAN 1 karena sebelumnya ini direksinya itu ada di LAN 2, link ini ya. Ini connected-nya ini lalu ada di LAN 1. Berarti kita perlu menambahkan IP versi 6 terhadap LAN 1. Berarti kita temukan satu permasalahannya itu di F3 root IP versi 6 pada LAN 1 tidak ditemukan. Oke, berarti kita perlu menambahkan static root IP versi 6 ya, IP versi 6 terhadap LAN 1, yang mana IP versi 6 LAN 1 itu kita coba lihat ya, yaitu 2001 DB8 1./prefix 64. Oke, kita coba buat ya. 2001 DB8 1.1.2 ya, prefix 64. Oke, berarti kita sudah menemukan semua permasalahannya. Nah, sekarang kita melakukan solusinya. Kita mulai dari router pertama saja ya. Kita coba akses router pertamanya. Oke, kita akses di sini. Kita enablekan dulu, lalu kita masuk ke config T-nya. Nah, oke, di sini kita lihat tadi permasalahannya itu adalah next hop IP address IP versi 4-nya salah. Nah, kita perlu mengubah next hop address IP versi 4 yang sebelumnya itu 172.3.1.195 menjadi 172.3.1.193, yaitu mana default root-nya itu adalah router 2. Berarti kita pertama itu kita perlu menulis atau menghilangkan IP-nya tadi ya, agar tidak salah IP-nya. Nah, kita gunakan no IP. Nah, yang menandakan bahwa bukan itu IP-nya. Yang mana no IP root-nya tadi itu dia network ID-nya itu 0.0.0 ya. Oke, terus 0 address-nya juga 0.0.0. Nah, oke, yang mana ya tadi itu 172 ya, 172 berapa tadi ya, 172.31.195, berarti bukan 172.31.195. Oke, 172.31.195, berarti no IP yang ini ya, IP-nya bukan ini. Oke, nah kita ubah IP-nya. IP-nya itu menjadi dengan komen IP root. Nah, yang sebelumnya itu kalau menghilangkan no IP root. Nah, IP root-nya itu kita ubah menjadi yang belakangnya itu 195 menjadi 193. Oke. Maka selesai permasalahan di
permasalahan pertama yaitu pada router 1 ya. Kita coba cek ada perkembangan atau belum. Di sini kita lihat ada perkembangan yaitu 16%. Oke. Berarti berhasil ya. Setelah itu kita masuk ke permasalahan keduanya itu dan ketiga ya, yang berada di router kedua ya. Router 2 R2, di mana yang pertama itu alamat next hop IP persimpat dari kedua static root terbalik. Oke, kita perlu menukar balikkan antara kedua IP persimpat next hopnya itu ya. Kita masuk ke R2. Di sini kita coba enablekan dulu. Oke, lalu kita konfigurasikan. Nah, di sini kita pertama itu kita hilangkan dulu ya pengaturan IP-nya ya. IP konfigurasinya itu dengan no IP root. Di sini kita lihat dia tadi pianya tadi ya, kita lihat, coba kita show IP kan dulu ya, show IP config dulu ya, show IP rootnya. Oh kita ke exit dulu ya, show IP rootnya. Oke, kita cek yaitu dia networknya ini ya, network ID-nya itu 172.31.00 prefix 16. Berarti kita perlu membuatnya itu nanti kita config dulu. Kita config. Nah, kita masukkan no IP network ID-nya dulu ya, 172.21.00. Nah, prefix 16 itu 8 kali 2 ya, berarti 16. Berarti 255-nya ada 2 ya. 255. Lalu prefixnya 24 ya, prefixnya 24. Atau berapa tadi sebelumnya? Yaitu berapa sih? Sebelumnya kita lihat. Sebelumnya itu dia di sini 25, sini 25 ya, dan ini 26, berarti prefixnya sudah pas. 172.31. Oh, ini ada terbalik sedikit. 172.31.10. Oke, di sini dia 255. Di sini prefixnya itu 25, berarti kita ubah menjadi dia itu 24, 255-nya 3 kali, lalu di akhirnya ada 1, berarti 128. Nah, kita lihat di sini sudah sesuai belum ya? 172.31.10. 172.31.10 pas ya, dengan prefix 25, berarti 255, 128. Kita ubah yaitu seharusnya menjadi 172.31.194. Berarti default rootnya itu 172.31.1. Oh, ini masih kita no IP kan ya, berarti masih 198. Nah, berarti bukan yang ini dia ya, 172.31.198. Oke, masih ada permasalahannya itu no IP. Oh, rootnya kita lupa, no IP root. Oke, nah sudah. Kemudian kita no IP root kan juga untuk yang keduanya, yaitu yang keduanya itu statik keduanya itu 172.31.128. 172.31.128 dengan prefix 26, berarti dia itu belakangnya nanti 194 ya. 255, 194. Oke, yang alamat IP-nya tadi default rootnya itu 172.31.194. Oke, sudah. Konsep. Oh, ada permasalahan apa nih dengan konsisten? Bilangnya 192. Oh, 192. Oh, 192. Saya salah perhitungan. 192 seharusnya ya. 192. Nah, maka dia salah ya, berbeda dengan prefixnya itu tadi saya salah hitung. Lalu kita IP rootkan. Yang pertamanya itu tadi kita dan bagian atas dulu ya, statik atasnya
kita rootkan itu dia menjadi IP rootnya itu yang seharusnya itu yang sebelumnya itu 172.31.198 kita ubah menjadi 172.31.194. Oke, di prefix tidak ada permasalahan ya, prefixnya sudah pas. Tinggal di default rootnya. Oke, kita sudah ubah yang ini. Sekarang kita coba ubah yang selanjutnya lagi ya, yaitu yang satunya 92 yang 192. Nah, 192 bukan ini. Oke, coba kita ubah ya. Di sini 172.31.128. Ini kita ubah menjadi 128. Lalu dia prefixnya tadi 192 ya. 192. Oke. Dan ini yang kita ubah jadi 172.31.198. Oke. Kita coba IP root kan. Oke, kita lihat perkembangannya. Perkembangannya itu sudah ada perkembangan, berarti sudah aman. Sudah 48% ya. Tinggal masuk ke yang satunya lagi, yaitu di router ketiganya. Oke, kita coba buka root 3-nya. Router 3-nya ya, kita coba selesaikan. Oh, masih ada yang tinggal. Di router 2 masih ada salah ya. Masih ada satu tinggal, saya lupa, maaf. Kita lupa di bagian ini. Nah, router 2. Nah, ini static root IP versi 6.1-nya salah. DB86 aturnya kita ubah menjadi DB8. Oke, kita coba ubah ya. Kita coba ubah, kita buka dulu ya. Kita exitkan dulu. Kita buka tadi show IP v6 root. Oke. Kita coba. Oke, kita configure lagi. Kita coba no IP kan dulu ya. No IP, yaitu tadi bermasalah nih ya nih 2001.db6 ya, db6 lalu 1 db6 1.64 slashnya 64 ya, slashnya 64. Oke, dengan via-nya itu 2001 db82194. Oke, kita tambahkan itu 2001 db8 2194. Oke, sudah sesuai ya sepertinya. Nah, 2001 db821.194. Oke, pas. Oke, ini no IP-nya sudah. Oh, root-nya saya lupa ya. No IP root. No IP root. Ada permasalahan di mana kah? No. Oh, IP versi 6. Ya, IP versi 6. Saya kira masih di versi 8. Apa versi 4 ya? Oke, nah maka sudah. Lalu kita IP root kan ya. IP root kan. Kita IP versi 6 root. Oke, kita rootkan yaitu menjadi DB8. Nah, kita cukup ubah di DB8-nya saja. Nah, oke, maka sudah. Nah, kita lihat perkembangan. Maka dari 48% tadi sudah bertambah ya. Oke, sudah jadi 64. Oke, maka sudah aman ya di R2. Sekarang kita coba masuk ke permasalahan di root 3 ya. Ada dua juga, yaitu masuk pada root IP versi 6 di LAN 1 salah dan root IP versi 6 pada LAN 1 tidak ditemukan. Oke. Coba kita ubah, kita akses R3-nya. Oke. Kita enable kan dulu ya, enable. Lalu kita coba show IP root-nya. Lalu kita coba masuk ke konfigurasi terminalnya. Oke, di sini kita coba no IP root kan dulu. Di sini yang sebelumnya itu dia /28 ya, yang mana /28 ini ya. Kita ganti dia menjadi /25 ya, sesuai dengan
yang ada di LAN 1 nih ya, slash ini 125 slash traffic 25 ya. Kita coba 172.31.1.0 ya. 172.31.0 255 berarti traffic 28 itu yaitu 255.240. Oke. Dengan serialnya tadi 0 serialnya 0/0/1. Oke. Berarti dia sudah serial 0/0/1 yaitu udah 172.31.10 yaitu 255.240. Oke. Oke, kita enter ya. Oke, nah sekarang kita ubah menjadi IP rootnya. Nah, kita cukup mengubahkan di traffic akhirnya itu berarti dia tadi 255. Kalau 25 yang trafficnya. Berarti di akhirnya itu 128. Kita ubah menjadi 128. Oke, maka sudah default route without gateway if not point to point. Oke, berarti ada salah sedikit ya. Default gateway-nya itu kita lihat di sini 172.31.10 default gateway-nya sudah pas ya 255. If not my impact performance point to point. Oke, masih ada permasalahan di sini ya. Kita coba lihat di sini IP root 172.31.10.255.128. Coba kita lihat udah ada perkembangan ya. Seharusnya bisa sih. Kita coba. Oke, udah. Berarti dia sudah berubah ya default root-nya. Oke, berarti tidak ada permasalahan. Nah, sekarang kita coba ganti yang di IP versi 6-nya. Nah, LAN 1-nya tidak ditemukan. Oke. Kita coba tambahkan saja langsung ya. Kita gunakan langsung di sini yaitu IPv6-nya ya. IPv6-nya kita rootkan yaitu LAN 1 itu kita lihat di sini 2001.db8. Oke, 2001.db8.1 yaitu /64. Oke, serialnya tetap sama ya 0001 serial karena dia harus sesuaikan dengan versi 4-nya juga ya. Serial 001. Nah, kalau kita coba periksakan dengan jeli ya IP versi 6 root 2001.db8.1 traffic 64 serial 001. Oke, berarti sudah sesuai. Oke, nah maka kita end kan. Oke, kita lihat sudah 100% ya. Saya rasa sudah 100%. Nah, berarti sudah selesai ya kita melakukan troubleshoot static and default routes. Nah, maka berakhirlah mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi